seorang filosof Islam iaitu Imam Al-Farabi. Beliau ada menulis sebuah kitab yang bernama Al-Wahyul Muhammadi. Di dalam kitab tersebut beliau menyampaikan sebuah pengalaman spiritual bersama seorang khadim beliau, seorang pelayan beliau, yang menggambarkan bagaimana keterikatan emosional seorang hamba kepada Allah dan emosional seorang umat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang kemudian bertentangan dengan persepsi logika yang dilihat oleh sang khadim ini, pelayan ini. Jadi dikisahkanlah dalam kitab tersebut oleh Imam Al-Farabi sendiri, salah seorang filosof Islam, di mana beliau mengatakan, suatu hari saya melakukan perjalanan dengan khadim saya, dengan pelayan saya. Dialah yang membantu keperluan saya selama berada dalam perjalanan, menyiapkan air, menyiapkan makanan, menyiapkan hal-hal yang saya perlukan selama dalam perjalanan. Suatu hari sang khadim, pelayan ini, menyampaikan kepada aku bahwasanya, wahai tuan, anda ini terkenal alim, anda ini terkenal pandai, seorang ulama, seorang panutan. Memang Imam Al-Farabi seorang filosof, seorang pemikir, seorang ulama, seorang cendekiawan. Jadi kehebatan Imam Al-Farabi itu membuat sang pelayan menyampaikan sebuah ucapan yang tidak diduga sebelumnya, di mana pelayan ini mengatakan, wahai tuan, kenapa anda tidak mendeklarasikan diri sebagai nabi utusan Allah Subhanahu wa ta'ala? Anda ini hebat, anda ini berilmu, anda ini pemikir, anda ini filosof. Kenapa tidak anda saja yang mengaku ataupun berperan sebagai nabi di zaman ini? Mendengar pertanyaan daripada pelayannya, Imam Al-Farabi menyampaikan, nanti engkau akan tahu jawabannya, wahai pelayan. Maka tanpa melanjutkan lagi ucapannya, Imam Al-Farabi melanjutkan perjalanan kepada pelayannya ini, untuk terus melanjutkan perjalanan sampai ke tujuan yang diinginkan. Maka singgahlah Imam Al-Farabi bersama pelayannya ini di suatu tempat karena memang sudah malam, dan beristirahatlah mereka berdua setelah mempersiapkan kemah yang sederhana untuk beristirahat malam itu, yang kemudian nanti besok paginya akan melanjutkan perjalanan kembali. Apa yang terjadi saudara-saudara pada malam itu? Setelah istirahat beberapa saat, Imam Al-Farabi menyampaikan kepada pelayannya, wahai pelayan, tolong siapkan air, saya mau buang air kecil. Wahai pelayan, tolong siapkan air, saya ingin buang air kecil. Lalu pelayannya ini mengatakan, wahai tuan, mohon maaf tuan, biarkan saya istirahat sejenak lagi. Tuan siapkan terus sendiri. Mohon maaf tuan. Karena memang melihat pelayannya ini dari awal perjalanan sampai malam itu sungguh sangat lelah, Imam Al-Farabi tidak marah, tidak emosi, tetapi dia memaklumi keadaan pelayannya. Maka beliau menunaikan hajatnya, mempersiapkan air sendiri, dan membiarkan pelayan beristirahat sendirinya. Setelah selesai Imam Al-Farabi buang hajat, maka setelah itu Imam Al-Farabi kembali melanjutkan istirahatnya beberapa saat lagi. Dan ketika fajar Siddiq sudah mulai terbit, maka datanglah waktu subuh. Dan pada saat itu Imam Al-Farabi
menyampaikan kepada pelayannya, "Wahai pelayan, siapkan air. Waktu subuh sudah tiba dan kita melaksanakan salat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala." Maka pada saat itu sang pelayan tidak menjawab apa-apa. Dia bangun dengan bergegas mempersiapkan air. Kemudian Imam Al-Farabi melaksanakan ibadah salat subuh berjemaah bersama pelayannya. Setelah mereka salat, Imam Al-Farabi menyampaikan kepada pelayan, "Wahai pelayan, inilah jawabannya kenapa saya tidak mengaku sebagai Nabi. Ingat tak, ketika pertama sekali tadi malam ini saya minta saudara, saya minta anda mempersiapkan air untuk keperluan pribadi saya. Engkau begitu banyak alasan. Namun ketika saya meminta mempersiapkan air untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, engkau dengan segera bergegas mempersiapkannya." Maka dari sini saudara-saudara, Imam Al-Farabi ingin mengajarkan kepada pelayannya, "Wahai pelayan, saya enggak mau mengaku Nabi. Saya tidak ingin mengikrarkan diri seorang Nabi. Karena hatimu itu secara fitrah memang tidak menerima ada Nabi selain Nabi Muhammad SAW. Namun engkau tertipu dengan pandangan dan pikiranmu ketika melihat kehebatan dan kelebihan Imam Al-Farabi. Namun ketika sentuhan iman kepada Allah, sentuhan batin yang terikat dengan Rasulullah SAW, maka fitrah manusia akan dituntun untuk taat dan patuh kepada Rasulullah dan Allah Subhanahu wa ta'ala."